Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Jadi perkenalkan, nama gue Fani dari pemilik channel My Name is F. Jadi channel gue ini khusus untuk apa ya, vlog horror kali ya, gitu. Jadi gue di sini dikasih kesempatan untuk menceritakan kisah yang paling apa ya, yang menurut gue paling serem lah ya, yang pernah gue alamin selama gue explore. Dan terima kasih ya untuk Radio Misteri yang udah ngajak gue untuk collab di channelnya ini. Jadi kita mulai dari ceritanya ya. Oke, jadi kejadian ini sebenarnya explore kejadiannya sekitar sebulan yang lalu. Jadi gue itu kalau explore eh, ada tim, bukan tim sih, disebutnya grup lah, grup ghoster gitu yang dari Bogor. Jadi kalau kita ke lokasi itu kita pergi bareng-bareng. Mereka punya channel sendiri-sendiri termasuk gue. Kita pergi ke satu lokasi yang berada di Bogor. Nah, di Bogor ini ada salah satu villa yang lumayan besar sih menurut gue karena dia 3 lantai. Dan itu tempatnya bener-bener terpencil banget gitu loh. Terpencil banget. Maksudnya uh, villa itu cuma ada satu-satunya tuh di atas bukit. Nah, terusnya di belakangnya itu ada sungai atau kali. Nah, dan posisinya si villa ini kalau kita menuju ke sana karena dia udah terbengkalai banget, hmm, jadi kita masuk lewat pagar sampingnya dan pohon-pohonnya itu udah rimbun gitu loh. Dan jalannya tuh agak nanjak gitu ke sana kan. Nah, itu sekaligus buat apa ya, info buat teman-teman kalau misalkan kalian mau pada ngevlog juga, ngevlog kayak gini, kalau bisa sih jangan sendiri ya gitu. Kalau bisa kalian misalkan ada temen yang punya hobi sama, mendingan kalian cek bareng-bareng dulu gitu loh. Explore, bukan explore sih, survei dulu. Survei bareng-bareng untuk make sure tempat itu aman atau tidak gitu loh. Nah, ini berhubungan nih sama cerita gue yang ini. Jadi gue waktu itu ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kita berlima. Waktu itu kita berlima, kita masuk sana. Pada saat kita menuju ke sana itu udah masuk ke area perkebunannya. Salah satu temen ghoster gue, dia udah bilang di pohon, jadi ada pohon bambu juga kan. Gue ngeliat sosok di situ. Sedangkan gue kan bukan indigo ya, maksudnya gue nggak bisa ngeliat. Tapi kalau untuk merasakan doang, gue masih bisa gitu loh. Maksudnya, kok hawanya gini ya, kata gue. Kok hawanya gitu ya, gitu. Gue cuman bisa kayak gitu gitu. Eh, dan waktu itu terus terang hawanya tuh agak-agak sedikit beda dari yang sebelumnya. Sebenarnya gue udah 2 kali ya ke sana ya, gitu loh. Cuman gue emang belum sempet ngevlog gitu loh. Jadi ini yang kemarin itu kedua kalinya gue kesana dan itu hawanya benar-benar beda. Karena apa? Karena sebelum kita ke situ 2 minggu sebelum kita ke situ itu dia kan ada di deket jembatan juga ya. Nah, sempat ada kejadian seorang perempuan itu bunuh diri dari jembatan itu ke kalinya. Tuh, makanya mungkin itu juga yang mempengaruhi kenapa si suasananya itu bisa beda gitu. Dan akhirnya kita lanjutin lagi perjalanan ke villa itu, kita nanjak lagi sampai akhirnya kita tiba di villa itu. Dan dari awal itu temen gue udah ini, kok gue kayak ngeliat orang ya di villa itu gitu loh. Masa sih? Gue bilang. Terusnya ada teman lagi yang bilang, iya gue juga ngeliat tuh. Barusan kayak ada yang lewat tuh di tangganya gitu loh. Ini gue cerita ini sambil merinding loh sebenarnya. Akhirnya eh karena kita juga nggak nyaman ya kayak begitu, akhirnya teman gue dan gue memutuskan untuk mendingan kita survei bareng-bareng dulu yuk, kita cek dulu, kita make sure dulu bahwa kalau kita emang mau explore di villa ini,
villa ini emang beneran kosong dan gak ada orang gitu loh. Karena takutnya bukan apa-apa, takutnya ada homeless lah, atau ada mungkin orang gila, atau mungkin bahkan begal lagi ngumpul di situ, kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi kita sepakat untuk survei bareng-bareng, kita ngecek sama-sama. Dan pada saat kita masuk ke dalam lewat garasi bawahnya, temen gue makin kaget karena dia bilang ini bener-bener kayak ada orang ngobrol loh di atas katanya. Gue makin merinding dong gitu loh. Waktu itu gue posisi 2 cewek, yang 3 ini cowok gitu. Gue makin merinding gitu. Makanya kata gue cari alat deh, dibilangin teh. Entah kayu, kayak bambu, kayak atau besi atau apa aja lah, gue bilang. Karena buat apa? Buat kita jaga-jaga, kata gue. Akhirnya mereka pada nyari termasuk gue. Gue waktu itu kebetulan dapat kayu gitu lah ya. Kayu yang sebenarnya udah keropos juga sih. Cuman ya lumayan lah ya buat pegangan kita daripada nggak sama sekali kan gitu. Jadi akhirnya kita pelan-pelan kita ke atas. Itu bener-bener yang namanya gue nyenterin. Karena ya ini gimana sih, kita ada rasa panik juga lah maksudnya. Takutnya bener-bener ada orang jahat di situ. Sampai temen gue itu, halo, ada orang nggak ya di sini gitu loh. Kalau ada orang, tolong dong gitu loh. Kita cuma mau explore kok. Kita ngobrol baik-baik kalau emang ada orang ya katanya. Itu kita susurin sudut per sudut dari lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3 itu yang paling atas. Itu kita selusurin, itu sama sekali nggak ada orang. Bener-bener nggak ada orang. Tapi anehnya kita berlima itu ngedenger kayak orang itu lagi ngobrol gitu loh. Jadi pada saat kita di bawah, suaranya itu di atas gitu. Makanya kita buru-buru dong ke atas. Oh, pada saat kita di atas itu suaranya pindah ke bawah. Jadi kita, gue merinding loh sebenarnya. Gue sambil merinding loh cerita ini. Nah udah gitu, ada kita sekitar setengah jam kita ngabisin survei, ngecek di situ. Dan sampai akhirnya ini fix nggak ada orang katanya. Ini kayaknya emang makhluk-makhluk dari si dunia lain itu emang lagi pada ngumpul karena emang kebenaran ada kejadian bunuh diri itu ya beberapa minggu sebelumnya. Jadi oke lah katanya, kita udah make sure ini sama sekali nggak ada orang karena kita udah telusurin dari satu lantai, dari satu lantai 2 lantai 3 ke pojok-pojokannya tuh nggak ada. Sisanya tuh semua di semak belukar. Akhirnya kita mulai penelusuran per channel masing-masing. Karena kebetulan gue sendiri, gue masuk sendiri, mereka tunggu di bawah, di garasinya itu, mereka nunggu di garasi. Terus teman gue yang lain pun begitu. Jadi mereka ngevlog sendiri kan, termasuk gue, kita ganti-gantian. Dan pada saat gue yang ngevlog itu, yang gue rasain aneh adalah pada saat gue ngevlog sendiri malah si suara itu gak ada gitu loh. Yang ada itu mungkin suara lemparan yang selama ini gue temuin tuh paling sering tuh lemparan ya. Lemparan entah barang apa atau gak batu. Terus ada kayak benda yang digeser lah segala macam. Cuman hanya suara-suara itu yang gue temuin. Sama waktu itu gue ngedenger kayak suara kayak orang bersiul gitu. Dan tapi gue nggak nemuin gue tidak menemukan penampakan apapun dalam bentuk visual di mata gue gitu. Jadi gue hanya menghabiskan waktu sekitar 15 menit kalau nggak salah untuk explore. Dan setelah kita semua kebagian explore, kita diskusi, kita pulang, terus kita mampir ke warkop gitulah ya, yang 24 jam kita diskusi di situ. Anehnya pada saat kita ngevlog sendiri-sendiri, itu hawanya berbeda, teman-teman. Jadi gimana ya? Pernah ngebayangin nggak pada saat lo semua masuk rame-rame berlima nih, lo malah lebih merinding gitu loh. Tapi pada saat lo masuk sendiri, hawanya beda lagi. Hawanya tuh kayak semacam ya biasa aja, seremnya ya serem biasa gitu. Nggak kayak waktu kita survei rame-rame. Itu salah satu yang aneh.
Mungkin dia emang pengen nunjukin atau ngasih tahu eksistensinya dia ke salah satu teman kita yang emang bisa, atau gimana gue nggak paham deh ya. Tapi yang gue syukurin adalah kita semua baik-baik aja sih di situ. Walaupun pada saat kita survei berlima itu, temen gue ada yang ngerasa pusing, ada yang ngerasa mual karena saking hawanya tuh bener-bener gimana ya. Begitu deh. Lo bayangin gue cerita kayak gini aja gue merinding gitu loh, apalagi pada saat lo di sana gitu loh. Pikiran kita udah macem-macem pada saat survei itu, takutnya ada orang jahat lah, atau takutnya ada orang gila atau homeless bahkan di situ kan, takutnya ada begal, malah kita nggak tahu gitu loh. Dan mungkin itu kali ya yang bisa gue ceritain. Itu pengalaman yang cukup aneh juga buat gue, karena merinding itu berasa pada saat kita survei berlima gitu, ngecek lokasi gitu lah. Pada saat sendiri itu malah merindingnya itu agak berkurang. Takut ya, agak ngeri ya. Cuman nggak separah pada saat kita waktu berlima. Yang bener-bener suara orang ngobrolnya itu bener-bener ini. Dan si kelebatan itu bener-bener kelihatan sama kita gitu loh. Dan itu cukup aneh sih buat gue. Nah, setelah itu mungkin pesan yang bisa gue kasih di sini adalah buat teman-teman yang suka ngevlog kayak gini, ngevlog horor, tolong deh kalian jangan sendirian banget pada saat ngecek lokasi. Kalian carilah teman-teman yang emang satu hobi atau emang mungkin kalian bertim atau apa. Betternya kalian itu harus ngecek dulu lokasinya. Jadi kalian aman, kalian ngevlognya pun tenang gitu loh. Dan satu lagi jangan lupa kalau misalkan kita mau explore kayak gitu, kalau emang itu berada di dekat rumah warga ataupun apa ya, masih ada yang jaganya atau apa, jangan lupa kita izin lokasi dulu supaya pada saat kita ngevlog pun kita santai gitu loh. Karena kalau misalkan kita ngevlog tanpa izin, kayaknya kalau gue sih ngerasa kayak maling ya gitu loh. Jadi biasakan datang tampak muka, pulang tampak punggung. Oke, mungkin kayak gitu aja ceritanya dari gue. Semoga kalian bisa merasakan kengerian yang gue rasain juga. Next, kalau emang ada cerita yang menurut gue serem pada saat explore, atau yang berbeda pada saat explore, gue akan ceritain lagi. Oke? Thank you udah ngedengerin dan see you. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Bye.